Kita ke sorotan lain, saudara. Unjuk rasa menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila terjadi di sejumlah daerah. Penolakan terjadi meski pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat telah sepakat menunda pembahasan rancangan undang-undang. Di Jakarta, unjuk rasa menolak pembahasan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila digelar Persaudaraan Alumni 212. Anggota Persaudaraan Alumni 212 menggelar apel siaga di lapangan Ahmad Yani bertemakan Ganyang Komunis. Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212, Slamet Ma'arif menyatakan pihaknya tidak akan puas selama rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila belum dicabut dari prolegnas di DPR. Bahwa RU harus dicabut, dibatalkan, bukan diganti judul, bukan ditunda, dan inisiatornya harus segera diproses secara hukum. Kalau ini belum dipenuhi, kami akan terus berjuang, bahkan kami akan menyiapkan aksi yang jauh lebih besar. Aksi terjadi meski pemerintah pada 16 Juni lalu melalui Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD didampingi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lauli menyatakan tak melanjutkan pembahasan RUU. Alasannya tak dicantumkannya TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 yang menyatakan pelarangan ajaran komunisme. Dan kemarin, Minggu, Menko Mahfud kembali menegaskan sikap yang sama. Tak cuma di Jakarta, di Makassar, Sulawesi Selatan, unjuk rasa menolak RUU HIP yang diikuti sejumlah ormas digelar di depan Monumen Mandala. Di Klaten, Jawa Tengah, aksi massa diawali dari Masjid Al-Aqsa hingga Tugu Adipura. Pada Jumat di Tugu Kujang, Bogor, Jawa Barat juga dilakukan unjuk rasa yang sama. Sejumlah unjuk rasa menolak RUU karena mencurigai kebangkitan komunisme melalui RUU tersebut. Menurut dosen komunikasi dari Universitas Indonesia, Ade Armando dalam program Kompas Petang Minggu 5 Juli 2020, hal tersebut tak ada indikasinya. Intinya adalah tuduhan bahwa dalam undang-undang di sini ada semangat komunisme kan, yang disebut oleh Bung Novel Trisila Ekasila. Trisila Ekasila itu Bung Karno, Bung. Bung Karno itu komunis bukan? Saya akan jawab bukan komunis. Siapa yang bisa bilang itu komunis? Tolong tunjukkan indikasi bahwa dalam undang-undang ini ada muatan yang mendorong komunisme. Novel Bamukmin, Ketua Media Center Persaudaraan Alumni 212 menilai justru ada indikasinya, yakni pasal tentang ketuhanan yang Maha Esa yang diperas menjadi Ekasila dan Trisila. Komunisme ini kita melihat cenderung adalah melepaskan unsur ketuhanan atau melemahkan unsur ketuhanan. Nah, ini ciri-ciri ini kita sudah dapatkan. Dan bukan tidak mungkin apa yang dulu Indonesia Pancasila menerima komunis, bukan tidak mungkin saat ini Pancasila menerima komunis lagi. Artinya Nasakom dikembalikan lagi. Gitu. Ini yang sangat berbahaya. Nah, daripada intri Trisila ini dan Ekasila ini sudah haram untuk dibahas, nggak boleh. Di dalam RUU memang ada di pasal 7 tentang Trisila dan Ekasila serta intisari Pancasila. Dalam pasal 7 ayat 1, tercantum bahwa ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, demokrasi politik, dan ekonomi dalam satu kesatuan. Pada pasal 2 tercantum ciri pokok Pancasila berupa Trisila, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Dan di pasal 3 tertulis, Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terkristalisasi dalam Ekasila, yaitu gotong royong. Ade Armando menyoroti masuknya pasal-pasal ini. Menurut dia, semestinya soal Ekasila dan Trisila tak perlu lagi dimasukkan dalam RUU. Karena dalam sidang BPUPKI pun sudah ditolak. Terus setelah dia jelaskan 5 pasal tersebut, kemudian dia katakan, Bapak-bapak, kalau saya sih 5 sila. Tapi kalau Anda masih mengatakan ini tidak tepat, oke, saya padatkan menjadi Trisila. Dan kalau bapak-bapak masih juga nggak terima, saya padatkan menjadi 1 sila. Ya. Jadi dia tidak mengatakan bahwa dasar negara itu 1 sila. Dia mengatakan ada 5, kemudian menjadi 3, kemudian menjadi 1. Jadi gagasan Bung Karno 5 menjadi 3 menjadi 1 itu ditolak.
Karena yang diterima adalah yang 5 sila, tapi dengan formulasi yang berubah dari apa yang ditawarkan oleh Bung Karno. Oke, Jadi buat saya, ngapain juga sih sekarang ini kita masukin lagi ke dalam RUU HIP itu? Karena ini cuma gagasan yang sedang waktu itu diskors, yang dibicarakan, dan kemudian bahkan ditolak oleh BPUPKI. Saat ini pembahasan RUU memang ditunda DPR dan pemerintah karena menimbang sejumlah perdebatan, terutama terkait pasal 7 yang menuai penolakan sejumlah pihak, termasuk memasukkan TAP MPRS nomor 25 tahun 1996 yang melarang Partai Komunis Indonesia dan ajaran komunisme. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan langsung oleh jurnalis Kompas TV Fajri Satrio di Gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Fajri, pembahasan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila sebenarnya sudah ditunda, namun aspirasi sejumlah masyarakat ini meminta rancangan undang-undang ini dihentikan, bukan ditunda. Lalu apa respons dari para anggota DPR? Ya, Mahidab dan juga saudara, untuk rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila untuk DPR sendiri menunda rancangan undang-undang ideologi Pancasila tersebut. Seperti yang kita saksikan bahwa untuk pernyataan dari pemerintah sendiri kemarin sempat menyebutkan bahwa juga menunda rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila tersebut, dan DPR juga akan mengikuti apa yang menjadi keputusan pemerintah sendiri. Namun baru saja dari pihak pemerintah juga menegaskan melalui Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa dengan menegaskan untuk pemerintah dengan tegas menolak RUU HIP, haluan ideologi Pancasila tersebut. Dan informasi yang kami dapatkan bahwa untuk balik DPR juga akan menarik sejumlah RUU dari Prolegnas Prioritas 2020, namun tidak ada daftar RUU HIP tersebut. Dan memang dari Komisi 1 hingga Komisi 11 sendiri sudah memberikan daftar beberapa RUU yang diusulkan untuk dicabut dari Prolegnas 2020. Namun dari Prolegnas tersebut memang tidak ada daftar dari rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila tersebut. Kita masih menunggu bagaimana sikap dari DPR sendiri, apakah DPR juga akan mengikuti keputusan dari pemerintah. Seperti yang kita ketahui, Medab dan juga saudara, memang dari pihak masyarakat dan juga ormas sendiri banyak sekali yang menolak atas RUU HIP tersebut. Tidak hanya di Jakarta, dan banyak ormas yang berdemo untuk menolak RUU HIP tersebut. Seperti di Jakarta sendiri ada ormas yang berdemo di depan DPR pada kemarin, dan dia pun mengancam akan berdemo lebih besar lagi apabila RUU HIP tersebut tidak dihapuskan. Medop. Terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV Fajri Satrio melaporkan langsung dari Gedung DPR MPR Senayan, Jakarta.